Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanjana Amrawati, NIM 67. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Jadi, kondisi belajar adalah suatu keadaan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Definisi lain tentang kondisi belajar adalah suatu yang mana terjadi aktivitas pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai proses pengolahan mental. Kesulitan belajar. Faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam. Satu, faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang berasal dari dalam diri sendiri. A, bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. B, bersifat afektif, ranah rasa, antara lain sepertinya labilnya emosi dan sikap. C, bersifat psikomotor, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat indera penglihatan dan pendengar mata dan telinga. Faktor kedua, faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor ekstern siswa meliputi sebuah situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi tiga macam, yaitu A, lingkungan keluarga. Contohnya, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. B, lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh, slum area, dan teman sepermainan per grup yang nakal. C, lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Strategi untuk menghadapi siswa. 1. Memahami karakteristik belajar anak. Setiap anak memiliki karakteristik belajar yang berbeda-beda. Guru harus mengenal satu persatu siswanya terlebih dahulu untuk melihat gaya belajar apa yang cocok untuk anak tersebut. 2. Tugas lebih variatif. Pemberian tugas ini disesuaikan dengan teknologi yang ada. Jika siswa diberikan tugas latihan soal matematika, angka lebih variatif jika siswa diberikan soal matematika yang lebih sedikit jumlahnya, tetapi diharuskan membuat video yang menjelaskan penyelesaian soal-soal tersebut yang nantinya diunggah di media sosial atau YouTube. Anak akan mengusahakan jawabannya soalnya benar karena akan menjelaskan penyelesaian soal-soal tersebut yang nantinya diunggah di media sosial atau YouTube. Anak akan mengusahakan jawaban soalnya benar karena akan dipublikasikan. Selain meningkatkan kreativitas, tugas semacam ini juga mengembangkan rasa percaya diri, keberanian untuk tampil. 3. Komunikasi dengan orang tua. Orang tua adalah orang terdekat bagi anak. Mereka mengetahui lebih banyak tentang anaknya. Dengan demikian, guru bisa mengkomunikasikan tentang lambatnya anak dalam mencerna materi pelajaran. Selain itu, guru bisa menanyakan perilaku anak di rumah, seperti apa cara orang tua memperlakukan anak dan bagaimana pendampingnya belajar di rumah. Dengan mengetahui hal tersebut, guru bisa memberikan arahan kepada orang tua. 4. Gunakan analogi. Menggunakan analogi dalam pengajaran untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang berada di fase operasional konkret menurut teori Piaget. Jadi, kesimpulan dari teks di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting mengenai kondisi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, dan strategi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut. Kondisi belajar ada situasi atau keadaan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar seseorang yang mencakupi kondisi internal, kemampuan bawah individu, dan kondisi eksternal lingkungan pembelajaran. Kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor internal, misalnya kapasitas intelektual, emosi, dan kondisi fisik seperti gangguan indera, dan faktor eksternal, misalnya lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Faktor-faktor spesifik seperti sindrom psikologis, diskalsia, disgrafia, diskalkulia juga berkonsentrasi tersebut kesulitan belajar. Strategi mengatasi kesulitan belajar: mengenali karakteristik belajar anak dan menyelesaikan metode pengajaran visual, auditor, kinestetik, membuat tugas lebih variatif, dan mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas siswa. Berkomunikasi dengan orang tua untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keadaan siswa dan memberikan arahan pembelajaran di rumah. Menggunakan analog dalam mengajar untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, terutama bagi mereka yang berada di fase operasional konkret menurut teori Piaget. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.